Terjadi peningkatan jumlah pasien di Wisma Atlet dan juga terjadi peningkatan pasien utamanya di Jakarta. Welcome to Bang Bang Bang. Yo, kembali lagi Bang Bang Bang, dan saya melaporkan info COVID hari ini pertanggal 15 Januari 2020. Pada hari ini jam 8 malam video ini diambil, bahwa ternyata berita COVID belum diupdate, ya kan? Dan kita mengambil data dari 14 Januari 2020. Anda bisa cek data dari Kemenkes atau saya lansir, terima kasih Purulpa Data, tampilannya mantap. Dari data ini, seminggu terakhir terjadi kenaikan kasus terutama di seluruh Indonesia. Yang awalnya 200 atau 300 kasus per hari, itu mulai merangkak naik sampai pernah menembus di atas 800 kasus per hari. Dan ini akan menuju 1000 kasus per hari, walaupun didominasi rata-rata gejala ringan. Terjadi peningkatan jumlah pasien di Wisma Atlet dan juga terjadi peningkatan pasien utamanya di Jakarta. Tentu teman-teman tahu kenapa kok bisa sih naik di Jakarta? Karena ini pulang dari liburan, terjadi mobilisasi, banyak orang Jakarta yang perjalanan ke luar negeri, ada yang keluar kota juga, akhirnya pulang dan imunnya drop, akhirnya mereka membawa virus, dan kita nggak tahu apakah Omicron atau Delta gitu. Yang penting gejalanya ringan karena udah vaksin 2 kali, tapi ada juga yang memenuhi Wisma Atlet karena menjadi sedang. Ini menjadi alarm buat kita. Apa sih alarm buat kita? Kalau kita melihat ini kayak yang dulu-dulu, Jakarta naik dulu, terus nanti akhirnya Jakarta turun, yang naik jadi luar Jakarta, dan akhirnya jadi luar pulau, dan akhirnya membuat bingung kita semua. Dan akhirnya orang mengkait-kaitkan tentang konspirasi yang menurut saya sudah tidak relevan. Kenapa kita harus waspada? Bukan panik ya, waspada. Karena vaksin dosis 2, vaksin yang orang yang sudah vaksin lengkap dari jumlah penduduk di Indonesia itu belum mencapai 70 dan 80%. Tapi alhamdulillah booster sudah gratis dan sudah mulai disebarkan di Peduli Lindungi. Jadi ya nggak buruk-buruk banget lah. Buat kalian semua, supaya kalian terhindar dari hal ini, yang perlu kalian lakukan, saya akan ulang-ulang terus, adalah kalian tetap harus menjaga kesehatan dengan cara hidup bersih. Kalau keluar rumah, usahain pakai masker, ya. Kalau olahraga ngap, copot gak apa-apa, tapi nggak perlu gerombol-gerombol. Dapatkan 2 dosis lengkap sebisa mungkin, dan cuci tangan sebelum Anda keluar masuk rumah, cuci tangan juga sebelum Anda makan, cuci tangan juga setelah Anda dari WC. Maka makanan bergizi dan sehat. Gejala COVID yang sekarang itu agak unik. Kenapa? Karena anosmianya nggak ada. Berbeda dengan tahun lalu yang anosmianya. Kalau Anda lihat COVID yang sekarang, yang varian-varian baru ini, itu anosmianya nggak ada, tetapi lebih didominasi radang tenggorokan, demam dalam waktu 3-4 hari. Kalau dosis vaksinnya lengkap, 5 hari sembuh. Tapi kalau misalkan dia ada komorbid, dia akan masuk ke rumah sakit. Jadi gejalanya benar-benar mirip sama faringitis atau radang tenggorokan, entah bakteri atau viral. Ini sebenarnya pertanda khas bahwa ternyata Omicron COVID itu akan gejalanya mirip-mirip sama faringitis viral atau radang tenggorokan. Setelah itu dia akan merasa demam, nggak enak badan sama kayak infus, jadi benar-benar nggak ada bedanya sama flu. Bedanya adalah varian Omicron lebih mudah menular, itu aja. Lebih mematikan masih diteliti. Yang jelas kalau nggak vaksin ya jelas lebih mematikan, tapi kalau udah vaksin insya Allah lebih ringan. Naiknya angka di Jakarta itu sebagai red alarm, artinya bukan kita panik, bukan, nggak ada gunanya panik soalnya. Artinya dalam kondisi seperti ini kalian batasi bepergian dulu. Bepergian kemana? Bepergian ke luar negeri jelas, kecuali memang urgent banget. Atau yang paling penting adalah bepergian ke tempat-tempat yang lansia, karena Anda bisa membawa ke situ. Dan kalau Anda sadar dari luar negeri, usahakan Anda malah harus PCR, walaupun Anda nggak bergejala. Bisa jadi Anda menjadi karier. Karena ternyata dominan kasus di Jakarta itu hampir sebagian besar kepulangan dari luar negeri. Dan kalau Anda sudah terdaftar booster di Peduli Lindungi, segera dapatkan. Lalu bagaimana pendapat saya tentang pembelajaran tatap muka?
Saya punya anak umur 5 tahun, 6 tahun, dan menurut saya selama sekolahnya TK saya bagus, protokolnya saya nggak masalah dia PTM. Karena anak-anak memang butuhkan sosialisasi dan ketemu warga ya. Mungkin terjadi banyak perbedaan pendapat di media sosial antara satu dokter dengan dokter yang lain yang mengatakan satu pro PTM, satu enggak. Kalau saya yang terbaik dan disesuaikan dengan masing-masing daerah. Kalau ternyata kebijakan di Jakarta PTM, ya ayo gas. Kalau ternyata kebijakan di Jogja PTM, ya ayo gas. Kalau ternyata di close, ya ayo gas. Yang penting saya percaya pendapat para ahli yang sudah menentukan kebijakan akan PTM atau tidak. Yang jelas teman-teman jangan percaya berita hoax yang beredar lewat grup WA. Selalu pastikan recheck dan recheck. Pastikan informasi yang Anda terima itu benar dari situs-situs yang terpercaya. Kemenkes ID, Kemendikbud, atau berita di media. Jangan percaya sembarang informasi. Dan buat kalian yang di Jakarta, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan serta rajin olahraga minimal 3 kali seminggu. Itu aja info dari sekarang. Semoga Anda tetap sehat dan terbebas dari COVID. Salam.